Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Faris Said Al-Ghazali dengan NIM 123220059. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu permainan Pokemon Turn Based Game yang akan saya presentasikan lewat PowerPoint ini. Baiklah. Untuk awalnya, pada pendahuluan ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi, tugas ini dibuat sebagai presentasi dari tugas akhir teknologi perangkat mobile, di mana pada tugas ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi permainan dalam tanda kutip game yang saya buat, yaitu adalah Pokemon Turn Based Game. Permainan ini saya buat berdasarkan game-game yang sudah ada sebelumnya di mobile dan konsol dari Nintendo dan saya dasarkan kepada sebuah franchise terkenal, yaitu Pokemon, di mana franchise ini sendiri saya menggunakan API dari yang disediakan oleh fanmade dari Pokemon, yang menggunakan API dari Poke API atau juga dari Fetch API dari Pokédex Pokemon Go. Oke, tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sebuah permainan turn-based RPG yang menyerupai sistem pertarungan Pokemon yang dibuat secara sederhana dan mengimplementasikan sistem login lokal yang terenkripsi tanpa Firebase menggunakan hashing enkripsi tip model SHA-256. Adapun saya menerapkan fitur-fitur tambahan seperti penetasan telur Pokemon, notifikasi, serta akses waktu dan lokasi secara real time. Saya juga meningkatkan pemahaman tentang integrasi API eksternal dengan menggunakan sensor perangkat serta manajemen scene dan data pada Unity. Analisa kebutuhan pengembangan aplikasi yang saya buat ini antara lain seperti pada tabel berikut, di mana bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah C++ dengan IDE adalah menggunakan Unity Engine. Platform yang saya gunakan yang saya kembangkan aplikasi ini adalah Android atau Windows. Saya menulis Windows di sini karena dalam pengujiannya saya menggunakan simulator bawaan dari Unity yang berjalan di perangkat Windows. Lalu adapun library tambahan yang saya gunakan adalah Newtonsoft.json, Unity Web Request, dan Player Pref. Yang mana pada library tambahan ini akan berguna nantinya untuk menyimpan data yang akan digunakan sebagai local database uh, untuk menyimpan progres Pokemonnya. Adapun API eksternal yang saya gunakan adalah Poke API yang sebagai Pokemon yang nantinya ini berguna untuk mengambil data status dan gambar, bukan cuma gambar Pokemon ini, tapi juga kita ada penambahan seperti status, jenis Pokemon, uh, kelemahan dan lain sebagainya. Lalu sensor yang saya gunakan adalah sensor gyroscope. Sensor gyroscope ini sebenarnya tidak terlalu berguna untuk penggunaan secara real time dan jauh, tapi ini aja tambahan untuk memenuhi salah satu kriteria yang dibawakan dalam nilai. UI frameworknya saya menggunakan TextMesh Pro bawaan dari Unity, yang merupakan library bawaan Unity untuk yang digunakan untuk membuat framework. Dan adapun beberapa aset dalam pengembangan game ini saya mendapatkannya dari internet seperti Kenny, aset Unity, Asset Store dan lain semacamnya. Adapun dalam program ini saya menggunakan Android versi 10 ke atas, yaitu Android Q sebagai minimum specification agar aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam perancangan aplikasi ini saya akan memperlihatkan use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Nah, pertama dalam use case diagram, pertama dapat dilihat di sini, player atau user akan login menggunakan akun mereka atau melakukan registrasi dan kemudian login. Lalu player masuk ke main menu, yang dimana main menu ini nanti akan diperlihatkan beberapa pilihan seperti use gyroscope, convert currency, check time, view inventory, dan start battle. Yang utama dalam pengembangan dalam penggunaan aplikasi ini sebenarnya hanya dua yang paling bawah, yaitu view inventory dan start battle. Di mana view inventory kita dapat melakukan hatching atau penetasan telur Pokemon, dan pada start battle adalah utama dari aplikasi ini, dimana dalam
aplikasi ini ada start battle, use heal, dan run from battle. Lalu di activity diagram seperti ini dapat kita lihat, pertama kita user akan memasukkan username dan passwordnya apakah, dan lalu dicek apakah user sudah terregistrasi. Jika tidak, akan dilakukan register, dan jika iya, user akan lanjut ke login. Dan jika user sudah login, maka apakah login berhasil. Jika iya, error, dan jika ya akan langsung ditunjukkan error dan akan langsung selesai. Namun jika user berhasil login, maka user akan langsung ke main menu, di mana di main menu ini juga user bisa melakukan pemilihan Pokemon dan pemilihan Pokemon sebelum melakukan pertarungan. Dalam pertarungan, user dapat melakukan beberapa hal, yang salah satu apakah user akan melakukan serangan, melarikan diri, atau melakukan heal. Jika user memilih untuk melakukan serangan, user diberikan pilihan untuk menyerang menggunakan skill dan serangan biasa. Dan jika user melakukan run, itu user akan langsung keluar dari permainan. Sementara jika user melakukan heal akan merestorasi beberapa HP Pokemon user sampai pada level tertentu yang tergantung kepada banyak banyak darah dari Pokemonnya user. Nah, lalu nanti akan dilakukan giliran antara user dengan pemain, dengan user dengan musuhnya, yang akan berakhir jika salah satu dari user atau musuhnya mati. Yang mana hal ini akan menyebabkan pertarungan berakhir dan akan antara user kalah atau menang. Jadi kalau ada kelas diagram ada seperti dilihat ini, ada user data, time changer, login manager, battle manager, inventory manager, item, notification, Pokemon, user list, gyro test, dan money changer. Semua ini masing-masing berguna untuk fungsi yang ada di dalam aplikasi nantinya. Seperti contohnya adalah login manager untuk yang akan menghandle login user yang akan disambungkan ke user list, yang mana user ini nanti antara ada add user dan get user. Add user itu jika registrasi, dan get user jika player sudah melakukan registrasi. Adapun battle manager, seperti contohnya battle manager di sini, player bisa melakukan attack, heal, run, dan enemy turn. Enemy turn ini nanti gunanya untuk memberikan waktu penyerang untuk musuh. Selanjutnya sequence diagram. Pada sequence diagram dapat dilihat di sini bahwa user pertama akan melakukan attack button, yang selanjutnya yang pada level UI, dan pada bagian UI, dan selanjutnya user akan melakukan penyerangan yang akan dihandle oleh battle manager. Pada sistem battle manager kemudian akan diberikan apa namanya data bahwa yang terkena damage antara user atau musuh. Seandainya user menerima damage, maka akan data dari darah Pokemon user saat ini akan diupdate sehingga menyesuaikan dengan banyak darah yang tersisa. Dan juga dan juga nanti ini akan memberikan show battle di balik sistem. Nanti ini akan memberikan battle log untuk memudahkan nantinya. Terus jika musuh dikalahkan, nanti user akan mendapatkan hadiah, HP, dan pertarungan akan selesai. Adapun jika pada giliran musuh dan user yang mati, maka user akan dianggap kalah dan langsung akan kembali ke main menu. Nah, pada spesifikasi teknis, pengembangan aplikasi ini dibuat untuk menggunakan teknologi yang sudah tersedia secara bebas saat ini. Adapun saya menggunakan IDE Unity dan Visual Codes Community sebagai aplikasi pengembangan utama karena ini merupakan sebuah aplikasi yang tersebar secara luas dan dapat diakses secara gratis. OpenJDK saya gunakan untuk melakukan pengetesan aplikasi. Penyimpanan saya gunakan dengan menggunakan player preferences yang merupakan bawaan dari Unity, yang mana akan menyimpan data dari user secara lokal. Hashing saya menggunakan kriptografi enkripsi model SHA-256 SHA-256 yang nanti akan berguna sebagai pengamanan akun, dimana ketika dilakukan hashing ini nanti user kita dapatkan nanti datanya user akan disimpan. Jadi semisal kita mau melakukan pemindahan akun
ke online, nanti kita tinggal bisa mengambil, hanya perlu mengambil data dari ini. Adapun aplikasi ini dirancang untuk Android versi 10 ke atas, yaitu Android Q. Pada implementasinya, Pokemon Toon ini digunakan dengan Unity 2D untuk mobile, menawarkan pengalaman koleksi monster pertarungan bergilir. Fitur utamanya meliputi sistem login, enkripsi SHA-256, pertarungan melawan AI, koleksi telur dan yang bisa ditebas yang ditaskan load inventory, dan game ini juga dilengkapi pendukung konversi mata uang, waktu lokal, dan kontrol gyroscope. Dengan dukungan Poke API dan Wartime API, dibangun dengan arsitektur modular yang memudahkan pengembangan lebih lanjut. Pada struktur proyek ini saya menggunakan struktur proyek ini terbagi dalam beberapa hal yang penting, yaitu login, battle yang merupakan inti gameplay dari aplikasi ini, inventory, UI, utility, dan keunggulan. Login itu di dalamnya termasuk login manager dan user data. Battle system termasuk di dalamnya logika state machine yang akan menentukan alur pertarungan, battle manager yang merupakan logika dari level dan musuh, serta Pokemon unit yang merupakan data dan perilaku tiap monster. Inventory ini nanti akan mengelola pemain, egg manager untuk mengorganisasikan Pokemon, dan UI untuk menampilkan pesan dan notifikasi. Utility adalah fitur pendukung yang saya masukkan untuk hanya sebagai bagian dari tambahan utama yang syarat dalam pembuatan aplikasi ini, yang dimana ada time changer, money changer, dan gyro test, yang mana interaksi ini akan digunakan secara acak. Adapun keunggulannya adalah pengembangan debugging yang lebih efisien dan penambahan fitur yang tidak mengganggu mode lain. Selanjutnya pada testing aplikasi ini saya menggunakan metode black box testing, di mana fokus utama dari testing ini adalah pada input dan output sistem tanpa menelusuri kode internal. Jadi saya tidak perlu melihat langsung ke dalam kode internal, dan saya akan bisa langsung memberikan hasil yang lebih efisien, yang cocok untuk pengujian antarmuka pengguna dan validasi logika. Dapat dilihat pada tabel berikut ini adalah hasil dari implementasi yang sudah saya lakukan. Kebanyakan tes yang saya lakukan dapat dibilang berjalan dengan baik, namun ada beberapa tes yang gagal, seperti contohnya adalah penetasan telur, konversi mata uang, waktu yang melakukan PSP, dan sensor gyroscope. Semua ini sebenarnya ada satu lagi, yaitu notifikasi, di mana notifikasi gagal untuk memberikan data ketika telur telah menetas. Selanjutnya, kesimpulan hasil pengembangan mobile simple Pokemon turn based RPG battle, saya rasa sudah memenuhi tujuan utamanya, di mana game berjalan meskipun masih terdapat bug dan error, namun juga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu sistem keamanannya, di mana hashing SHA-256 itu saya telah berhasil untuk mempertahankan data user. Lalu ada fitur tambahan konversi mata uang yang juga meskipun masih error. Adapun arsitektur modular yang memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi ke depannya jika seandainya aplikasi ingin dimasukkan ke dalam uh, apa namanya online. Nilai tambahnya adalah integrasi API eksternal dan pemanfaatan channel perangkat mobil dalam unit. Untuk saran aplikasi ini ke depannya, mungkin saya bisa memperluas fitur gameplay, tambahkan lebih banyak serangan, elemen Pokemon, dan sistem leveling. Seandainya saya menambahkan semuanya pada sekarang, itu tidak akan cukup. Saya rasa waktunya tidak akan cukup. Adapun saya berencana untuk menambahkan fitur seperti skill ultimate dan semacamnya. Lalu ada multiplayer mode, optimasi UI UX yang saya rasa masih sangat diperlukan, pengujian yang lebih mendalam terhadap aplikasi ini pada level kernel, dan pengujian pada perangkat yang lebih banyak. Adapun integrasi database yang seandainya diizinkan, sebenarnya saya menggunakan Firebase atau Cloud untuk penyimpanan online dan sinkronisasi data. Namun karena ini adalah pada tugas ini diberikan tugas untuk menggunakan apa namanya lokal, maka saya menggunakan PlayerPress seperti yang dijelaskan tadi. Potensi game ini dapat berkembang menjadi lebih kompleks dan menarik jika seandainya benar-benar dikembangkan. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan, dan itu saja mungkin yang bisa saya berikan pada hari ini.
Mohon maaf jika terdapat beberapa banyak kekurangan. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan dalam presentasi saya yang sangat singkat ini, dan agaknya jika ada beberapa suara yang mengganggu dalam di background noise saya, karena saya sedang berada di lokasi KKN untuk mengecek lokasi dan macamnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kesalahan kata dan lain semacamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.